Aku tiba di sebuah hotel megah di jantung kota Andara, mengenakan gaun sederhana berwarna biru laut. Di sisiku Bima, sopir pribadiku yang usianya lebih muda dariku, membawa sebuah koper besar berisi dokumen rahasia. Kami berjalan cepat melintasi lobi hotel yang ramai. Orang-orang menoleh dan berbisik. Beberapa bahkan mengangkat ponsel, memotret kami secara diam-diam. "Pusara, kita benar-benar akan berbagi satu kamar?" bisik Bima terdengar ragu. Aku menatapnya sekilas, bibirku menyunggingkan senyum samar. "Ya, untuk malam ini saja." Pintu lift berdenting. Kami naik ke lantai 25. Lorongnya sunyi, membuatku merasa seolah sedang berpacu dengan waktu. Begitu pintu kamar terbuka, kami bergegas masuk dan menutupnya rapat-rapat. Di luar sana gosip terus menyebar. "Di Daulig Nima, kami sedang memperpering beberapa puasa." Aku membuka koper, menumpahkan berkas-berkas penting. "Bima, periksa lagi flash drive-nya. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain," kataku cepat. Bima menyalakan laptop, wajahnya tampak tegang. "Bu, seseorang mengintai kita. Saya melihat orang yang sama dari area parkir sampai lobi tadi." Aku menatapnya tajam. "Itu sebabnya kita harus berada di sini. Kita butuh tempat yang aman untuk menyusun strategi. Kalau data ini bocor, reputasi kita hancur." Di luar jendela, lampu-lampu kota berkelip seperti mata-mata yang mengawasi. Di dalam kamar hotel, hanya suara detik jam dan ketikan jari Bima di laptop yang terdengar. Semuanya terasa mendebarkan. Kami duduk berdua di meja kecil, membangun pertahanan terakhir terhadap ancaman yang belum diketahui publik. Namaku Sarah. Orang-orang mengenalku sebagai perempuan berusia 38 tahun yang telah sukses dalam hidup. Seorang janda kaya raya, pemilik firma arsitektur ternama di Surabaya. Aku punya kantor yang besar dengan klien-klien papan atas. Mobilku mewah, rumahku megah, pakaian dan tasku selalu dari merek ternama. Namun, jarang ada yang tahu, di balik kaca mobil yang gelap dan pintu kantor yang tinggi, aku hanyalah seorang perempuan yang sering merasa kesepian. Setiap pagi, aku duduk di kursi belakang mobil, menatap pemandangan kota. Sopir pribadiku, Bima, selalu siap di balik kemudi. Usianya 32 tahun. Wajahnya tenang, tutur katanya sopan, dan ia selalu tahu jalan tercepat kemanapun tujuanku. Sejak awal aku mempekerjakannya, aku sudah merasa nyaman karena dia tidak banyak bicara, tetapi tatapannya selalu penuh hormat. Hari itu, seperti biasa, Bima menunggu di depan rumah. Aku masuk ke mobil. Ia membukakan pintu dengan senyum tipis. "Selamat pagi, Bu Sarah," sapanya. "Pagi, Bima. Kita ke kantor dulu," jawabku singkat. Kami melaju di jalanan Surabaya. Di radio, terdengar berita tentang proyek-proyek baru di luar kota. Kata luar kota membuatku sedikit bersemangat sekaligus cemas. Aku tahu proyek besarku berikutnya akan membawaku keluar dari zona nyaman. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Dari luar, mungkin aku tampak sempurna, tapi di dalam ada keretakan yang tak terlihat. 5 tahun lalu, aku kehilangan suami karena sebuah kecelakaan. Sejak itu, aku memfokuskan diri pada pekerjaan. Mencoba menutup semua celah kosong dengan jadwal rapat yang padat. Namun, semakin hari, aku merasa semakin asing dengan diriku sendiri. Bima memecah keheningan. "Bu, minggu depan kita ke kota Andara ya, untuk survei hotel yang kemarin." Aku menoleh cepat. "Kota Andara?" "Iya, Bu," kata Pak Rahman. "Klien besar yang Bapak rekomendasikan itu mau bertemu langsung," jelasnya pelan. Aku menarik napas. Kota Andara adalah kota kecil di dataran tinggi, berjarak 10 jam perjalanan. Mendengar namanya saja sudah terasa hawa sejuknya. Sesuatu di dalam diriku seperti bergetar. Bukan hanya karena pekerjaan, tetapi entah kenapa aku merasa perjalanan ini akan berbeda. Aku menatap punggung Bima dari kursi belakang. Ia begitu fokus pada jalanan. Ada ketenangan dalam caranya menyetir, seperti seseorang yang tak pernah terburu-buru meski dunia di luar kaca bergerak cepat. Dalam sekejap, aku teringat saat pertama kali ia melamar pekerjaan ini. Kemeja sederhana, suara yang lirih, dan mata yang penuh tekad. Sesampainya di kantor, aku langsung disambut oleh timku. Semua berjalan seperti biasa. Namun, sepanjang hari, pikiranku melayang ke perjalanan minggu depan. Ada semacam firasat samar yang menempel di benakku. Perjalanan itu bukan sekadar urusan pekerjaan. Menjelang sore, aku kembali masuk ke mobil. Bima membukakan pintu lagi. "Capek, Bu?" tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. "Capek, tapi harus siap. Minggu depan kita kerja keras lagi." Ia tersenyum kecil. "Saya siap menemani, Bu." Kalimat sederhana itu menggema di kepalaku. Saya siap menemani. Entah kenapa, kalimat itu terasa lebih dalam daripada sekadar ucapan seorang sopir kepada majikannya. Mungkin karena suaranya yang tulus. Di jalan pulang, hujan turun rintik-rintik. Aku menatap butiran air di kaca,
lalu berbisik pada diriku sendiri, apapun yang terjadi di kota Andara nanti, aku harus siap. Aku tak tahu. Di luar sana seseorang sedang merancang sesuatu yang akan mengguncang hidupku, dan aku juga tak tahu bahwa orang yang kini duduk di kursi pengemudi, lelaki sederhana bernama Bima itu, akan menjadi sosok yang paling kupercaya ketika semuanya mulai runtuh. Malam itu aku berdiri di balkon rumah menatap lampu-lampu kota. Angin malam membawa aroma hujan. Ada getaran halus di dada, campuran antara takut, penasaran, dan semangat baru. Aku tahu hidupku akan berubah. Aku hanya belum tahu bagaimana caranya. Disinilah cerita kami dimulai. Sebuah perjalanan bisnis yang seharusnya biasa saja akan berubah menjadi perjalanan hati yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Minggu berikutnya akhirnya tiba. Matahari Surabaya masih terasa terik ketika aku dan Bima berangkat menuju kota Andara, kota kecil di dataran tinggi yang terkenal sejuk dan penuh kabut. Di bagasi, koperku berisi dokumen proyek besar renovasi sebuah hotel bintang 5. Proyek yang bisa mengubah masa depan firma arsitekturku. Bima menyetir seperti biasa, tenang dan fokus. Tak pernah melaju terlalu cepat. Aku memandang keluar jendela, melihat gedung-gedung menjauh, berganti dengan pemandangan sawah dan perbukitan. Aku mencoba menyibukkan diri dengan memeriksa presentasi di laptop, tapi entah kenapa perasaanku tidak enak sejak pagi. Bu Sarah, suara Bima memecah lamunanku. Ya? Boleh saya ingatkan, kita di sana kemungkinan hanya punya waktu 2 hari. Kliennya terlihat terburu-buru. Aku menoleh. Kamu merasa ada yang aneh? Dia mengangguk pelan. Saya hanya sopir, Bu. Tapi insting saya mengatakan kita harus berhati-hati. Kata-kata itu membuatku sedikit merinding. Bima jarang bicara serius kecuali jika memang diperlukan. Aku hanya tersenyum kaku. Baiklah, kita fokus saja. Perjalanan 10 jam akhirnya terbayar ketika kami memasuki gerbang kota Andara. Udaranya sejuk, aroma kayu pinus tercium di mana-mana. Hotel tempat kami menginap tampak klasik, seperti bangunan peninggalan kolonial. Anehnya, ketika kami tiba, resepsionis tampak kebingungan. Maaf, Bu, kamar yang Anda pesan sudah penuh. Ada kesalahan sistem, katanya gugup. Aku mengerutkan dahi. Kami sudah memesan sejak 2 minggu lalu. Kami hanya punya 1 kamar deluxe yang tersisa. Aku dan Bima saling berpandangan. Situasi ini tak pernah terjadi sebelumnya. Aku tahu kami profesional, tapi tetap saja rasanya tidak nyaman. Akhirnya kami sepakat. 1 kamar, 2 ranjang, jaga jarak, semua profesional. Kamar itu cukup besar dengan 2 ranjang terpisah. Bima segera menaruh kopernya di sudut ruangan. Aku memeriksa laptop dan dokumenku. Aku belum menyadari bahwa pintu menuju balkon sedikit terbuka, seolah baru saja ada seseorang yang masuk. Malam itu, kami makan malam di restoran hotel. Di tengah makan, Bima berbisik, Bu, saya tadi melihat seseorang seperti mengikuti kita dari lobi ke restoran. Aku terkejut. Kamu yakin? Iya. Dia pura-pura bermain ponsel, tapi pandangannya terus ke arah kita. Aku mulai merasa dadaku sesak. Sejak proyek ini berjalan, aku memang menerima beberapa email anonim yang aneh. Berhenti sekarang sebelum terlambat. Kukira itu hanya ulah orang iseng, tapi kini semua terasa nyata. Kembali ke kamar, aku membuka laptop untuk memeriksa data. Tiba-tiba salah satu folder berisi file-file desainku hilang. Aku panik. Bima mendekat. Ada apa, Bu? Folder desain ini hilang. Ia langsung berdiri. Tenang, Bu. Coba ingat, tadi di mobil apa ada yang membuka laptop? Aku menggeleng. Tidak ada. Semuanya terkunci dengan kata sandi. Bima lalu menutup pintu balkon rapat-rapat. Kita harus waspada. Sepertinya ada yang mengincar proyek Ibu. Aku duduk di ranjang sambil memegangi kepala. Rasanya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Masa ketika aku kehilangan suami dan semuanya terasa begitu rapuh. Tapi kini aku tak sendiri. Ada seorang lelaki sederhana yang bahkan bukan keluargaku, berdiri di depan pintu kamar dengan mata penuh kewaspadaan. Bima menatapku. Bu, istirahat saja. Saya takkan berdaga. Aku menatapnya balik. Kita berdua harus tetap profesional. Tapi Bima, terima kasih ya. Ia tersenyum tipis. Saya hanya melakukan tugas saya, Bu. Di luar, kabut semakin tebal. Bayangan seseorang melintas di depan jendela kamar kami, hanya sekilas. Aku tak tahu apakah itu nyata atau hanya bayangan pepohonan yang bergerak di tiup angin. Tapi aku tahu satu hal, perjalanan ini tidak lagi sekadar perjalanan bisnis. Aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar. Degup jantungku lebih cepat dari biasanya. Di sebelah, Bima duduk di kursi dekat pintu. Matanya tak lepas dari kunci kamar. Entah mengapa, kehadirannya membuatku sedikit lebih tenang. Meskipun rasa takut itu tetap ada.
Malam itu adalah malam pertama aku menyadari bahwa ada yang sedang mengincar kami, dan aku hanya punya satu orang yang bisa kupercaya di kota asing ini. Malam di kota Andara terasa lebih dingin daripada yang kubayangkan. Kabut turun begitu tebal hingga lampu jalan tampak seperti kunang-kunang raksasa. Aku sulit tidur. Bima masih duduk di kursi dekat pintu. Matanya terus awas seperti seorang satpam pribadi. Aku salut. Tapi juga merasa bersalah karena seolah telah menyeretnya ke dalam urusan yang bukan miliknya. Sekitar pukul 5 pagi, aku bangun dan mencoba menyiapkan presentasi di laptop. Tapi saat aku membuka tas, dadaku langsung terasa kosong. Laptopku tidak ada. Aku memeriksa seluruh koper, meja, bawah ranjang, bahkan kamar mandi. Tidak ada. Bima, panggilku dengan suara gemetar. Ia segera berdiri. Ada apa, Bu? Laptopku hilang. Semalam aku letakkan di atas meja. Bima segera mengecek pintu balkon dan pintu utama. Semuanya terkunci dari dalam. Mungkin tadi malam ada yang sempat masuk sebelum kita sadar, katanya pelan. Aku terduduk di tepi ranjang, kedua tanganku menutup wajah. Semua rancangan, kontrak, dan konsep besar ada di laptop itu. Jika jatuh ke tangan yang salah, bukan hanya proyekku yang hilang, nama baikku juga bisa hancur. Bima mendekat, lalu berjongkok di depanku. Dengan hati-hati, ia menyentuh punggung tanganku, sekadar untuk menenangkan. Bu Sarah, tenang dulu. Kita bisa cari jalan keluar. Jangan panik, ucapnya lirih. Genggaman tangannya terasa hangat meski udara begitu dingin. Aku menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Aku harus lapor polisi atau manajemen hotel, gumamku. Boleh, tapi sebelum itu kita cek CCTV hotel dulu. Siapa tahu bisa lebih cepat, kata Bima. Kami turun ke resepsionis. Petugas hotel tampak kaget tapi berusaha membantu. Kami akan cek CCTV, Bu, tapi butuh izin dari manajer, kata mereka. Bima lalu menatapku, seolah berkata, percayakan pada saya. Sambil menunggu manajer hotel datang, kami duduk di lobi. Aku bersandar lemah di sofa. Bima duduk di sebelah, menjaga jarak tapi tetap dekat. Bu, katanya. Saya tahu ini berat, tapi saya janji akan bantu semampu saya. Saya pernah membantu bos lama saya waktu ada kasus pencurian juga. Aku menatapnya. Kamu selalu punya cara untuk menenangkanku. Ia hanya tersenyum kecil. Saya cuma sopir yang kebetulan peduli. Tak lama, manajer hotel datang, dan kami menuju ruang CCTV. Di sana, terlihat rekaman semalam. Hanya ada beberapa menit yang mencurigakan. Seorang laki-laki berseragam hotel tampak lewat di koridor dengan troli, lalu berhenti di depan kamar kami. Kemudian kamera mati selama beberapa detik. Setelah itu, troli bergerak lagi. Bima menatapku tajam. Itu orang yang ibu lihat di restoran. Aku mengangguk. Sepertinya dia. Manajer hotel meminta waktu untuk mengusut stafnya. Aku dan Bima kembali ke kamar. Aku merasa seperti berjalan di udara. Langkahku ringan tapi kepalaku berat. Bima menutup pintu, lalu berkata, Bu, kita harus siapkan rencana cadangan. Data ibu tidak boleh hanya ada di laptop itu. Aku teringat flash drive di tasku. Berisi salinan desain yang baru setengah jadi. Masih ada harapan. Kamu benar, ada backup, tapi belum lengkap, jawabku. Bima kemudian mengusulkan agar kami bekerja sama, menyusun ulang presentasi dari data yang tersisa. Kalau kita bergerak sekarang, kita masih bisa presentasi di hadapan Dewan Hotel besok, katanya. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatapnya. Rasa takutku sedikit berkurang, digantikan oleh rasa kagum. Seorang sopir yang seharusnya hanya mengantar jemputku, kini telah menjadi semacam rekan seperjuanganku. Sore itu, kami pergi ke sebuah toko komputer kecil untuk membeli laptop baru. Sepanjang perjalanan, Bima terus mengawasi dari kaca spion, mengamati jika ada yang mengikuti. Di lampu merah, ia berkata lirih, Bu, apapun yang terjadi, saya akan pastikan ibu pulang dengan selamat. Aku menoleh. Bima, kenapa kamu begitu peduli padaku? Ia sempat terdiam, lalu menjawab singkat. Karena saya tahu rasanya kehilangan. Jawaban itu membuat dadaku terasa sesak, tapi juga hangat. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi lampu sudah hijau. Mobil melaju lagi. Malamnya kami kembali ke hotel dengan laptop baru. Aku dan Bima duduk di satu meja, menyusun ulang file demi file, mencatat kembali rancangan dari ingatan. Jari-jariku gemetar. Tapi kali ini bukan hanya karena cemas, melainkan juga karena kesadaran bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Di luar kabut makin tebal. Ada bayangan seseorang di ujung lorong hotel. Bima menutup laptop pelan, lalu berdiri dan menatap keluar dengan wajah penuh kewaspadaan. Aku merasa hidupku baru saja berpindah jalur. Ini bukan lagi perjalanan bisnis biasa. Ini sudah menjadi medan ujian antara rasa takut, keberanian,
dan sesuatu yang tak berani kusebut namanya. Malam itu, udara kota Andara semakin dingin. Kabut yang turun sejak sore kini berubah menjadi hujan tipis. Dari balkon kamar, lampu jalan nyaris tak terlihat. Di luar, terdengar bunyi serangga malam, dan sesekali deru mobil yang lewat. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk jaket wol, berusaha fokus menyusun ulang data yang hilang. Bima menutup laptopnya pelan, lalu berdiri. Bu, saya cek dulu ke lobi. Siapa tahu manajer hotel sudah menemukan staf yang kita curigai. Aku mengangguk. Tapi jangan lama-lama. Aku jadi agak takut. Ia tersenyum tipis. Tenang, Bu. Saya cuma sebentar. 10 menit kemudian ia kembali dengan wajah serius. Belum ada kejelasan, tapi mereka berjanji akan menindaklanjuti besok pagi. Aku menatapnya. Jadi malam ini? Ya, kita di sini saja. Aman di kamar, jawabnya. Kami berdua terdiam. Hanya suara pendingin ruangan dan hujan yang terdengar. Dua ranjang yang terpisah itu seolah menjadi batas tak kasat mata antara kehidupan pribadiku dan kehidupan pribadinya. Tapi entah mengapa keheningan ini justru terasa manusiawi. Aku membuka percakapan lebih dulu. Bima, kamu selalu tenang menghadapi situasi seperti ini. Aku penasaran, dulu kamu pernah kerja di mana? Ia duduk di kursi dekat jendela. Saya dulu jadi sopir keluarga juga, Bu. Tapi sebelum itu, saya sempat kerja di bengkel. Hidup saya biasa saja, tapi saya punya adik yang harus kuliah. Itu yang membuat saya semangat kerja. Aku tersenyum kecil. Aku salut sama kamu. Banyak orang kalau sudah susah langsung menyerah. Bima balik bertanya, kalau ibu sendiri kok bisa sekuat ini? Kehilangan laptop saja. Orang biasa sudah stres berat. Apalagi ibu. Aku menunduk sebentar. Aku pernah kehilangan yang lebih besar, Bima. Suamiku. Setelah itu rasanya dunia runtuh. Tapi aku harus bangkit demi diriku sendiri. Suasana menjadi hening. Lalu Bima berkata lirih. Saya ikut berduka, Bu. Saya baru tahu. Aku mengangguk. Terima kasih. Perbincangan kami berlanjut, dari topik serius ke cerita-cerita ringan. Makanan favorit, masa kecil, kota yang ingin dikunjungi. Aku baru sadar sudah lama sekali aku tidak berbicara sepanjang itu dengan seseorang tanpa membahas topik bisnis. Di sela cerita, Bima beberapa kali tertawa kecil. Aku pun ikut tertawa. Tiba-tiba, terdengar suara klik di pintu. Seperti ada yang mencoba membuka dari luar. Kami berdua spontan menoleh. Bima berdiri, melangkah cepat ke pintu, dan mengintip dari lubang kecil. Tak ada siapa-siapa. Ia lalu memutar kunci tambahan. Mungkin staf hotel, katanya, berusaha tenang. Aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang. Bima, ini makin aneh. Ia menoleh padaku. Ibu jangan takut. Saya di sini. Aku duduk di ranjang, lututku tertekuk. Bima berjalan mendekat, lalu berdiri agak jauh, tapi cukup dekat agar suaranya terdengar jelas. Kalau ibu mau istirahat, saya duduk di kursi saja. Besok pagi kita butuh tenaga. Aku mengangguk. Iya. Terima kasih sudah mau repot menjagaku. Ia tersenyum kecil. Bagi saya ini bukan repot, Bu. Saya anggap ini tanggung jawab. Beberapa jam berikutnya, kami berdua tetap terjaga. Aku sempat tertidur sebentar, tapi terbangun ketika mendengar Bima berbisik membaca doa. Aku menatapnya diam-diam. Lelaki sederhana dengan jaket tipis itu duduk di kursi dekat pintu, seperti seorang penjaga benteng. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda di dadaku. Bukan sekadar rasa aman, melainkan juga rasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai klien atau atasan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa tidak sendirian. Tapi aku juga sadar, permainan ini belum selesai. Sesuatu atau seseorang masih mengincar kami, dan besok pagi mungkin akan membawa kejutan baru. Pagi di kota Andara terasa lain. Matahari muncul samar di balik kabut. Burung-burung kecil berterbangan di halaman hotel. Aku dan Bima turun ke lobi untuk sarapan. Lebih pagi dari biasanya. Suasana terlihat normal sampai aku membuka ponselku. Ada puluhan notifikasi masuk. Grup WhatsApp kantor ramai. Emailku penuh dengan pesan cemas. Media sosialku banjir komentar. Aku mengerutkan kening, lalu membaca sebuah artikel di situs gosip daring. Janda kaya dan sopir pribadinya. Hubungan spesial di balik proyek hotel. Aku langsung terpaku. Foto yang terpampang adalah aku dan Bima kemarin sore ketika berjalan ke toko komputer. Aku terlihat sedang memegang lengan Bima untuk menyeberang jalan. Foto itu diedit sedemikian rupa hingga seolah kami berdua berpegangan mesra. Judulnya dibuat bombastis. Tanganku bergetar memegang ponsel. Bima, suaraku nyaris hilang. Ina mendekat. Ada apa, Bu? Aku menunjukkan layar ponselku. Dia membaca cepat, wajahnya berubah.
Ini fitnah. Aku mengangguk kaku. Ini bisa menghancurkan reputasiku. Proyek ini bisa batal. Kami kembali ke kamar. Pintu kututup rapat. Aku duduk di tepi ranjang. Bima berdiri di dekat meja kerja. Rasanya dinding kamar makin menyempit. Aku tidak mengerti, Bima. Kok bisa foto kita diambil seperti itu? Mungkin ada yang mengikuti kita sejak awal. Mereka sengaja membuat gosip supaya ibu jatuh. Jawabnya tegas. Aku menatapnya penuh cemas. Aku harus jelaskan ke publik. Tapi kalau aku marah-marah di media sosial malah jadi bahan. Kalau aku diam saja, mereka pikir itu benar. Bima berpikir sejenak. Ibu tenang dulu. Kita bisa luruskan lewat cara yang elegan. Jangan terburu-buru. Aku menatapnya. Kenapa kamu masih di sini? Bukankah ini juga bisa merugikanmu? Ia menggeleng. Saya ikut karena ini tanggung jawab saya. Saya tahu ibu orang baik. Gosip itu cuma sementara. Aku terdiam. Kalimatnya seperti penyangga di antara reruntuhan. Sore itu, aku mencoba menghubungi tim humas kantorku untuk menyusun pernyataan resmi. Sementara itu, Bima mencari informasi di sekitar hotel, pura-pura mengobrol dengan staf. Ia kembali dengan wajah serius. Bu, saya dengar ada tamu pria di lantai 2 yang sering bertanya-tanya tentang kita. Bisa jadi dia sumber foto itu. Aku menarik napas. Semakin jelas ini adalah perang reputasi. Malamnya, aku duduk di balkon hotel menatap lampu-lampu kota kecil itu. Di dalam kamar, Bima masih bekerja di laptop, menyusun ulang presentasi. Aku mendekat. Bima, panggilku pelan. Ya, Bu. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah pulang ke Surabaya sekarang dengan kepala tertunduk. Terima kasih ya. Ida tersenyum kecil. Kali ini lebih hangat. Saya cuma sopir, Bu. Tapi saya belajar kalau kesetiaan itu bukan soal jabatan. Aku mengangguk. Udaranya semakin dingin. Tanpa sadar aku menggigil. Bima melihat itu, lalu berkata, Ibu kedinginan. Ini jaket saya. Ia menyodorkan jaket tipisnya. Aku sempat ragu, tapi akhirnya menerimanya. Hangatnya jaket itu bukan hanya karena kainnya, tapi juga karena rasa dilindungi. Malam itu, aku sadar fitnah bisa mengguncang reputasi, tapi tidak bisa memutuskan benang kepercayaan yang mulai tumbuh. Namun aku juga tahu pada ini belum selesai. Fitnah ini baru permulaan, dan aku harus siap menghadapi yang lebih besar. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala berat. Notifikasi di ponsel masih terus berdatangan. Tim humas kantorku di Surabaya sudah mengunggah klarifikasi resmi, tapi komentar warganet tetap heboh. Aku memandangi layar, merasa seperti terseret arus yang tak bisa kuhentikan. Bima mengetuk pintu kamar mandi. Bu Sarah, sarapan dulu yuk. Kita butuh tenaga. Aku keluar dengan wajah pucat. Aku tidak selera makan, Bima. Dia menatapku serius. Bu, justru sekarang ibu harus kuat. Jangan sampai kelihatan jatuh. Kami turun ke restoran hotel. Saat berjalan di koridor, Bima tanpa sadar menyentuh lenganku agar aku tidak terpeleset di lantai yang licin. Sentuhan sederhana itu terasa seperti alarm kecil. Aku tidak sendiri. Di meja sarapan, aku hampir tidak menyentuh makanan. Bima yang biasanya diam kini lebih banyak bicara, mencoba membuatku fokus. Bu, saya sudah bicara dengan salah satu staf hotel yang saya percaya, katanya. Ada tamu pria yang selalu duduk di lobi, pura-pura baca koran. Dia punya kamera kecil, aku mendongak. Jadi dia yang memotret kita? Besar kemungkinan, jawabnya pelan. Bima lalu mengeluarkan secarik kertas kecil berisi catatan. Nama staf, jam tamu itu sering terlihat, ciri-ciri fisiknya. Aku menatapnya kagum. Kamu seperti detektif saja. Dia tersenyum kecil. Bukan, Bu. Saya cuma orang yang tidak suka melihat ketidakadilan. Siang itu, Bima berpura-pura meninggalkanku di kamar. Padahal, ia turun ke lobi untuk memotret diam-diam orang yang dicurigai. Ia mengatur rutenya agar tidak terlihat mencurigakan. Aku menunggu di kamar dengan cemas. Melirik jam setiap beberapa menit. Sekitar 1 jam kemudian Bima kembali. Napasnya sedikit terengah, wajahnya serius. Bu, saya berhasil dapat fotonya. Nanti kita kirim ke kantor untuk diidentifikasi. Aku menatap layar ponselnya. Foto itu menunjukkan seorang pria berjaket abu-abu yang duduk di pojok lobi dengan kamera saku. Aku menarik napas panjang. Kalau ini benar orangnya, kita punya bukti. Bima mengangguk. Tapi kita harus hati-hati. Jangan konfrontasi langsung. Kita kumpulkan saja fakta. Malamnya, kami duduk berdua di balkon kamar, memandangi kabut kota kecil. Aku memegang cangkir teh hangat. Bima duduk di kursi sebelah. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Kamu sudah melakukan hal di luar tugas sebagai sopir, kataku lirih. Bima menatap lurus ke depan. Bu Sarah, saya ini orang kecil, tapi saya punya prinsip. Kalau saya ikut kerja dengan seseorang, saya akan jaga sampai tuntas. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi terasa sangat tulus.
Aku merasa ada kekuatan baru yang mengalir di dadaku. Untuk pertama kalinya sejak gosip itu muncul, aku merasa bisa melawan. Bima menoleh, melihat wajahku yang mulai bersemangat lagi. Nah, itu dia. Ibu jangan kalah sama gosip. Kita bisa selesaikan. Aku mengangguk. Terima kasih, Bima. Kamu lebih dari sekadar sopir. Kabut semakin pekat. Dari kejauhan, terdengar suara anjing menggonggong. Aku menatap langit kelabu. Apapun yang terjadi besok, aku harus siap. Malam itu, aku tahu satu hal. Fitnah dan ancaman mungkin bisa mengguncang reputasi, tapi dukungan tulus bisa membangkitkan kembali keberanian. Dan aku mulai percaya, bersama Bima, aku tidak hanya bisa bertahan, aku bisa melawan. Pagi itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya sejak gosip itu muncul, aku bangun dengan tekad, bukan ketakutan. Langit kota Andara masih abu-abu, tapi di dalam diriku ada percikan semangat baru. Bima sudah siap di kursi dekat jendela, laptop di pangkuannya. Ia sedang menyusun ulang presentasi dari data cadangan yang kami punya. Saat aku keluar dari kamar mandi, ia langsung berdiri. Bu Sarah, saya sudah mulai merangkai materi presentasi. Kita bisa selesai sore ini. Aku mengangguk. Bagus, aku juga sudah hubungi tim di kantor. Mereka mengirim data tambahan lewat email yang aman. Kami duduk bersebelahan di meja kecil di kamar hotel. Aku mengetik cepat. Bima membantu mengingat detail yang sempat ia lihat di layar laptop yang hilang. Kerjasama ini terasa aneh sekaligus menyenangkan. Seorang sopir dan seorang pemilik firma arsitektur bekerja sebagai satu tim. Di sela-sela kerja, Bima berkata lirih, Bu, saya sudah kirim foto pria di lobi itu ke teman saya di Surabaya. Dia kenal dunia media. Mungkin dia bisa melacak identitasnya. Aku menatapnya tak percaya. Kamu punya jaringan sampai ke sana? Dia tersenyum kecil. Bukan jaringan besar, Bu. Hanya teman lama. Tapi dia orang yang bisa dipercaya. Siang itu, kami turun ke restoran hotel. Wajahku mulai terlihat segar, tidak lagi pucat. Banyak tamu hotel yang memperhatikan kami. Mungkin karena gosip itu. Aku hanya tersenyum tipis dan berjalan dengan tegap. Bima berjalan setengah langkah di belakang, menjaga jarak tapi selalu siaga. Di meja makan aku berkata pelan, Bima, aku baru sadar sesuatu. Dulu aku selalu merasa sendirian meskipun punya segalanya. Tapi sekarang aku tidak merasa sendiri. Dia menoleh. Ibu memang tidak sendiri. Tapi saya harap ibu juga ingat. Jangan pernah merasa lemah di depan mereka. Itu yang mereka tunggu. Kami kembali ke kamar. Bima memandangi papan catatan kecil yang ia bawa dari mobil. Ia mulai menggambar sebuah skema. Nama klien, nama staf hotel, nama pria di lobi. Aku kagum melihatnya. Kamu serius banget ya? Kataku sambil tertawa kecil. Bima ikut tertawa. Kalau ini film, saya sudah seperti bodyguard merangkap detektif. Aku tertawa lebih lepas. Rasanya sudah lama sekali aku tidak tertawa seperti ini. Tiba-tiba, semua ketegangan terasa sedikit lebih ringan. Sore itu kami mencoba simulasi presentasi. Aku berdiri di depan dinding. Dan Bima menjadi penonton yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Latihan ini membuatku lebih percaya diri. Bima, kamu hebat juga ya jadi penanya yang galak, candaku. Dia mengangkat bahu. Saya cuma latihan supaya ibu siap mental. Malamnya kami berjalan di taman hotel yang sepi. Udaranya dingin. Pohon-pohon pinus mengeluarkan aroma yang tajam. Aku memakai jaket tebal. Bima berjalan di sebelahku. Besok kita punya kesempatan kedua, kataku lirih. Betul, Bu. Kita jangan sia-siakan, jawabnya. Di ujung taman kami berhenti sejenak. Lampu-lampu kecil di sekitar taman berkelip. Aku menatap wajah Bima yang tampak serius tapi lembut. Aku ingin kamu tahu. Aku sangat menghargai apa yang kamu lakukan. Dia menunduk sebentar, lalu berkata pelan. Saya juga menghargai kepercayaan ibu. Kami lalu kembali ke kamar, membawa semangat baru. Saat aku menutup pintu kamar, aku sadar, untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa punya rencana. Malam itu aku menulis di buku catatan kecilku. Musuhku mungkin punya uang dan pengaruh, tapi aku punya keberanian, kerjasama, dan seseorang yang setia di sisiku. Aku tak tahu apakah itu cukup, tapi aku tahu satu hal. Aku siap melawan. Pagi itu, udara kota Andara begitu dingin. Matahari masih enggan naik tinggi, seakan tahu badai besar belum reda. Aku bangun lebih awal untuk latihan presentasi bersama Bima. Semua sudah terasa terkendali, sampai suara krek kecil terdengar di bawah pintu. Aku berjalan pelan dan menemukan sebuah amplop coklat tanpa nama. Di atasnya hanya tertulis, berhenti sekarang atau semua akan terbongkar. Tanganku gemetar. Bima yang baru saja keluar dari kamar mandi langsung mendekat. Ada apa, Bu? Aku menyerahkan amplop itu.
Ia membacanya dengan wajah mengeras. Ini ancaman. Aku menarik napas panjang. Sepertinya mereka tahu kita sedang melawan balik. Bima mengangguk. Semakin kita mendekati kebenaran, semakin mereka panik. Kami duduk di kursi dekat jendela. Bima membuka laptopnya dan menyalakan kamera ponsel. Saya foto dulu surat ini. Kita kirim ke kantor untuk dokumentasi. Aku menatapnya. Bima, aku takut. Dulu aku hanya tahu dunia bisnis. Sekarang rasanya seperti di film. Dia menatapku lembut. Bu Sarah, ketakutan itu wajar. Tapi jangan biarkan ketakutan yang mengatur langkah kita. Siang itu, kami menghadiri rapat kecil dengan tim proyek di ruang pertemuan hotel. Aku berusaha terlihat tegar, meskipun jantungku berdegup lebih cepat setiap kali pintu terbuka. Bima berdiri di belakang ruangan, seolah menjadi pengawal. Usai rapat, kami kembali ke kamar. Bima berkata pelan, Bu, saya sudah dapat kabar dari teman saya di Surabaya. Pria berjaket abu-abu itu ternyata bekerja untuk seorang pengusaha yang dulu pernah kalah tender dengan ibu. Namanya muncul di beberapa media. Aku terdiam. Jadi dia yang mengirim ancaman ini? Kemungkinan besar, jawabnya tegas. Aku menatapnya. Apa kita harus lapor polisi? Bisa. Tapi kita perlu bukti yang lebih kuat dulu, supaya tidak berbalik menyerang kita. Jawab Bima bijak. Malamnya kami duduk lagi di balkon kamar hotel. Udara dingin menusuk kulit. Lampu kota berkedip samar. Aku memeluk kedua lututku, mencoba meredakan kecemasan. Bima duduk di kursi sebelah dengan laptopnya. Kita tidak bisa mundur, kan? Tanyaku lirih. Bima menoleh. Kalau ibu mundur sekarang, mereka menang. Kalau kita terus maju, setidaknya kita berjuang mempertahankan nama baik. Aku menatapnya. Kenapa kamu mau sejauh ini? Kamu hanya sopir. Bima tersenyum kecil. Karena saya percaya sama ibu, dan karena saya pernah juga menjadi korban ketidakadilan. Aku terdiam. Ada rasa haru yang menyelusup. Aku beruntung punya kamu, kataku akhirnya. Dia menunduk. Saya juga belajar banyak dari ibu. Di dalam kamar, aku berusaha tidur, tapi sulit. Setiap bayangan ancaman datang silih berganti. Namun di balik semua itu, aku tahu aku tak lagi sendirian. Di sisi lain kamar, Bima masih mengetik, menyiapkan strategi terakhir. Malam itu, aku menyadari ancaman bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita sedang berada di jalan yang benar. Aku harus tetap melangkah meski ketakutan menghantui. Dan Bima adalah jangkar yang menahanku tetap berdiri. Pagi itu, aku bangun dengan napas yang lebih berat dari biasanya. Surat ancaman kemarin masih ada di meja, seperti pengingat bahwa waktu kami tak banyak. Tapi kali ini, aku tidak ingin lagi menjadi korban. Aku ingin melawan dengan cara yang elegan dan bersih. Bima sudah berdiri di dekat jendela dengan secangkir kopi. Ia menatap keluar, ke arah kota kecil yang berkabut. Bu Sarah, katanya perlahan, kita harus ambil keputusan. Kalau kita terus bertahan, mereka akan makin berani. Kita perlu strategi. Aku menatapnya. Aku sudah memikirkan itu semalaman. Aku tidak mau lagi hanya bertahan. Aku mau membuktikan pada publik bahwa aku profesional, jujur, dan layak dipercaya. Bima mengangguk. Kita tetapkan tujuan yang jelas, Bu. Kita selesaikan presentasi besok. Tunjukkan data paling lengkap, dan kita kirim bukti fitnah ini ke kantor hukum untuk diproses secara resmi. Itu cara paling bersih. Aku tersenyum tipis. Kamu benar. Kita jalani 2 jalur. Selamatkan proyek dan selamatkan nama baik. Hari itu kami mulai bekerja seperti tim komando. Aku menyusun ulang materi presentasi, dan Bima mengumpulkan dokumen pendukung. Kami juga menyiapkan bukti fitnah yang telah difoto dan dikirim ke Surabaya. Siang menjelang sore, kami turun ke lobi untuk bertemu manajer hotel. Manajer itu awalnya terlihat canggung karena gosip yang beredar. Tapi setelah melihat keseriusan kami dan mendengar penjelasan, ia akhirnya mau membantu, meminjamkan sebuah ruangan kecil untuk rapat tertutup dan memeriksa CCTV hotel. Aku melihat Bima tersenyum lega. 1 langkah maju, Bu. Aku mengangguk. Iya, kita mulai punya sekutu. Sore itu, kami berjalan keluar hotel untuk mencari udara segar. Kota Andara tampak cantik dengan bunga kertas yang bermekaran di sepanjang jalan. Orang-orang memandang kami dengan penuh rasa ingin tahu, tapi aku berusaha tetap tegap. Bima berjalan di sebelahku, 1 langkah lebih dekat. Aku berkata lirih, Bima, kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah menyerah. Dia menoleh, matanya hangat. Kalau bukan karena ibu juga, saya mungkin tidak punya keberanian sebanyak ini. Kami saling menguatkan. Kami berhenti di sebuah jembatan kecil yang menghadap ke sungai. Airnya mengalir deras, mencerminkan langit yang abu-abu. Aku menatap jauh. Besok kita akan diuji. Presentasi ini bukan hanya soal proyek,
tapi juga harga diri. Bima menatapku penuh keyakinan. Saya yakin kita bisa. Kita sudah lewati separuh jalan. Malamnya, kami latihan presentasi lagi. Bima menjadi penanya yang keras, dan aku berlatih menjawab dengan tenang. Rasanya seperti gladi resik sebelum perang. Sebelum tidur, aku menulis di buku catatan. Tujuan kami jelas. Buktikan kebenaran. Selamatkan proyek. Dan bongkar fitnah. Bima yang duduk di meja berkata pelan, Bu Sarah, besok kita akan hadapi banyak mata yang meragukan. Tapi kita harus menjadi tim yang solid. Aku tersenyum. Iya, kita tim kecil tapi hati kita besar. Malam itu, aku merasa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bukan hanya mempertahankan reputasi, aku sedang memperjuangkan sesuatu yang lebih besar. Martabat dan kebenaran. Bersama Bima, aku merasa sanggup menghadapi badai apapun. Pagi itu, udara terasa tebal. Matahari menembus jendela kamar hotel seperti garis tipis, seolah mengingatkan bahwa hari ini semuanya akan ditentukan. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Di meja kecil kamar, Bima sudah duduk dengan laptopnya, tampak serius. Ada kabar apa? Tanyaku. Dia menoleh dengan wajah cemas. Bu Sarah, akun media gosip itu baru saja mengunggah video baru. Mereka bilang ibu dan saya sudah bermalam bersama selama seminggu di sini. Videonya disunting supaya terlihat mesra. Aku menghela napas. Mereka makin gila. Bima mengangguk, tapi justru itu bukti mereka panik. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Kita tidak boleh goyah, kita harus tampil prima. Kami turun ke lobi untuk sarapan. Tamu-tamu hotel berbisik-bisik melihat kami. Aku menegakkan kepala. Bima berjalan sedikit di belakang, tapi selalu siap jika aku butuh dukungan. Di meja sarapan, Bima berkata pelan, Bu, kita harus waspada. Mereka bisa saja mengirim orang ke presentasi untuk mengganggu. Aku mengangguk. Kalau begitu, kita siapkan rencana B. Sepulang dari sarapan, kami ke ruangan kecil yang dipinjamkan oleh manajer hotel. Bima menggelar hasil cetak CCTV yang sudah ia minta kemarin. Dari rekaman, terlihat pria berjaket abu-abu itu bertemu seseorang di lobi malam sebelumnya. Ini bukti kuat, kata Bima. Aku menatapnya. Kalau kita serahkan ini ke media, mereka bisa kena balik. Tapi kita harus tunggu waktu yang tepat, Bu. Jangan sekarang, fokus ke presentasi dulu. Sore menjelang malam, kami latihan presentasi terakhir. Gilberlater bicara dengan suara mantap. Bima terus mengoreksi. Setiap kali aku goyah, ia menatapku dengan tatapan penuh keyakinan, membuatku kembali tegak. Menjelang pukul 9 malam, tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Terdengar suara pria berat di ujung sana. Bu Sarah, kalau Anda tetap presentasi besok, kami akan sebarkan lebih banyak video. Lalu, telepon ditutup. Aku memandang Bima dengan wajah pucat. Mereka mengancam lagi. Bima mendekat menatap mataku. Bu, ini hanya gertakan. Kalau kita mundur sekarang, semua kerja keras kita sia-sia. Aku menggigit bibir. Aku takut, Bima. Ini bukan cuma aku. Kamu juga bisa kena. Dia menggeleng. Saya siap. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam itu, kami duduk berdua di balkon. Angin dingin menusuk, tapi aku justru merasa panas oleh adrenalin. Aku memegang cangkir teh yang hampir dingin. Bima duduk di kursi sebelah. Besok kita di ruang pertemuan besar. Semua mata akan tertuju pada kita, kataku lirih. Bima menoleh, tatapannya mantap. Bu, jangan lupa. Kita punya kebenaran, dan kebenaran itu adalah senjata paling kuat. Aku memandangnya lama. Kamu selalu tahu cara membuatku tenang. Dia tersenyum tipis. Karena saya percaya ibu mampu. Aku menarik napas panjang. Baiklah. Besok kita tunjukkan siapa kita sebenarnya. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak, tapi di sela rasa takut, aku merasakan keberanian yang belum pernah ada sebelumnya. Aku tahu hari esok akan menjadi titik balik, menang atau jatuh. Dan aku sudah memilih untuk maju. Pagi itu, kota Andara terasa sangat berbeda. Jalanan penuh aktivitas. Langit mendung berat seperti menahan hujan. Jantungku berdetak cepat. Di ruang konferensi hotel, para pemangku kepentingan sudah berdatangan. Investor, tim proyek, wartawan lokal, bahkan orang-orang yang selama ini meragukan integritasku. Bima berdiri di dekat pintu, mengenakan kemeja rapi. Wajahnya tegas, tapi matanya penuh empati. Bu Sarah, ini saatnya, katanya pelan. Aku mengangguk. Kita jalani bersama. Kami menyiapkan presentasi dengan rapi. Laptop yang memuat file presentasi tersambung ke proyektor. Slide pertama sudah muncul di layar besar, logo firmaku, judul presentasi, dan gambar desain interior Hotel Impian. Aku melangkah ke depan ruangan dengan kepala tegak.
Selamat pagi Bapak dan Ibu. Suaraku terdengar mantap. Beberapa orang menatap dengan sinis, beberapa dengan penasaran. Slide demi slide kuluncurkan dengan percaya diri. Aku menjelaskan konsep, biaya, desain, dan proyeksi keuntungan. Bima berdiri di belakang, siap membantu kapan saja. Untuk sesaat, aku merasa kami benar-benar akan menang. Namun tiba-tiba, saat aku hendak memutar video testimoni klien, layar proyektor menjadi hitam. Sistem proyektor mati mendadak. Aku mencoba mengklik lagi. Tidak bisa. Panitia teknis pun bingung. Ruangan menjadi riuh. Aku menoleh ke Bima. Wajahnya mengeras. Ini pasti sabotas, bisiknya. Aku menarik napas. Mencoba tersenyum pada audiens. Maaf, sepertinya ada kendala teknis. Namun, sebelum aku bisa melanjutkan, salah satu wartawan mengangkat ponselnya, menampilkan artikel gosip terbaru. Sarah dan sopirnya menginap bersama. Tender proyek syarat skandal. Artikel itu baru diunggah detik itu juga. Beberapa investor saling berbisik. Wajah mereka berubah ragu. Ada yang sudah mulai membereskan dokumen seolah hendak pergi. Aku merasa tubuhku lemas. Semua kerja keras kami seolah lenyap di depan mata. Aku menatap Bima yang tetap berdiri tegak, memberi isyarat dengan matanya, jangan menyerah. Aku menarik napas panjang dan berkata pada audiens, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, izinkan saya menjelaskan sesuatu. Tapi suara riuh belum reda. Ada yang berkata lirih, ini proyek berisiko. Bima mendekat pelan dari belakang, berbisik di telingaku. Bu, jangan terburu-buru. Kita masih punya cadangan. Ingat flash drive di tas saya. Aku mengangguk samar, tapi otakku seperti kosong. Ruangan terasa berputar. Aku hanya mendengar suara berdesir dari orang-orang. Semua persiapan rasanya sia-sia. Bima bergegas keluar ruangan untuk mengambil sesuatu. Sementara aku mencoba menenangkan audiens. Kendala teknis seperti ini bisa terjadi. Mohon Bapak dan Ibu tetap duduk. Saya masih memiliki hal yang belum pernah Anda lihat. Di luar ruangan, Bima berlari kecil mengambil flash drive cadangan. Tapi ia melihat sosok pria berjaket abu-abu sedang mengintai dari ujung koridor. Tatapan mereka bertemu sekejap. Pria itu segera berbalik. Bima kembali masuk ruangan dengan napas terengah. Ia memberikan flash drive itu padaku. Tapi panitia teknis berkata panik. Colokan proyektor rusak, Bu. Kami butuh waktu untuk perbaikan. Aku menatap Bima. Matanya memberi semangat, tapi juga terlihat lelah. Bu, kita bisa pakai cara manual. Kita jelaskan tanpa slide. Kita tunjukkan data cetak, bisiknya. Aku memandangi ruangan yang penuh dengan wajah-wajah ragu. Tiba-tiba, rasanya semua jalan buntu. Di titik itulah aku merasa semua usahaku hampir sia-sia. Semua kerja keras, semua latihan, semua strategi seperti runtuh di depan mata. Aku harus memutuskan, menyerah sekarang atau mencari cara terakhir yang paling berisiko. Ruangan konferensi terasa seperti ruang sidang. Investor duduk dengan wajah datar. Sebagian wartawan sudah menyiapkan kamera. Slide presentasi mati total. Gosip di layar ponsel mereka terus bergerak. Aku memandang Bima. Wajahnya keras tapi matanya tetap penuh dukungan. Bu, bisik Bima lirih di dekatku. Kita masih punya data cetak. Kita bisa jelaskan secara manual. Aku menarik napas panjang. Kalau kita jelaskan manual, mereka tetap tidak akan percaya. Gosip itu sudah terlalu kuat. Bima menatapku dalam. Lalu kita harus bagaimana? Aku memandang audiens. Aku bisa menyerah, atau aku bisa membuka semuanya, termasuk ancaman, bukti CCTV, dan siapa sebenarnya di balik gosip itu. Itu adalah taruhan besar. Kalau aku salah langkah, aku akan dianggap sedang berdrama. Tapi kalau benar, aku bisa memutar balik keadaan. Aku berdiri tegak. Bapak dan Ibu, suaraku kini lebih lantang. Saya tahu ada gosip yang beredar tentang saya dan sopir saya, Pak Bima. Saya tahu berita itu sengaja dimunculkan untuk merusak reputasi saya dan proyek ini. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padaku. Wartawan mulai mengangkat ponsel. Aku melanjutkan, saya tidak akan lari dari kenyataan. Pak Bima adalah sopir saya, sekaligus orang yang membantu saya di masa sulit. Tidak lebih. Dan saya membawa bukti bahwa gosip ini adalah rekayasa. Aku memberi isyarat pada Bima. Ia maju ke depan, membawa map berisi foto CCTV, surat ancaman, dan laporan kecil dari tim hukum di Surabaya. Aku menunjukkan beberapa foto di layar kecil laptop yang dihubungkan ke monitor cadangan milik hotel. Investor saling berbisik. Wartawan mulai mengambil gambar. Aku menjelaskan kronologi, kehilangan data, kemunculan pria berjaket abu-abu, surat ancaman, semuanya dengan runut dan tegas. Saat aku bicara, Bima berdiri tegak di sampingku. Wajahnya serius tapi penuh empati. Aku merasa seperti punya sekutu sejati. Apa artinya semua ini?
Tanya salah satu investor. Artinya saya tetap profesional, jawabku mantap. Saya datang ke sini membawa ide, bukan skandal. Saya datang untuk bekerja, bukan untuk bermain-main. Dan saya akan tunjukkan bahwa proyek ini layak, meskipun ada upaya untuk menjatuhkan saya. Aku lalu membuka map kedua, berisi data proyek yang sudah dicetak, grafik keuntungan, dan laporan biaya yang detail. Aku membagikannya langsung ke meja para investor, satu persatu. Mereka membacanya dengan serius. Seorang wartawan bertanya, "Bu Sarah, berarti semua gosip itu palsu?" Aku menatap mereka lurus. "Ya, palsu, dan saya akan menempuh jalur hukum terhadap penyebarnya." Untuk sesaat, ruangan kembali hening. Lalu perlahan, beberapa investor mulai mengangguk. Seseorang berkata lirih, "Berani juga ya." Aku menatap Bima. Ini saatnya. Dia mengangguk pelan, matanya berbinar. "Ibu sudah melakukan hal yang benar. Tapi aku tahu kami belum benar-benar menang. Presentasi ini belum selesai. Aku baru saja meletakkan taruhan terbesar dalam hidupku. Reputasi, kepercayaan, bahkan proyek ini sendiri. Dan aku masih harus menutupnya dengan cara yang elegan." Malam itu, setelah semua orang pulang, aku dan Bima duduk di bangku taman hotel. Lampu-lampu kota tampak redup. Tapi di hatiku ada seberkas cahaya kecil. Aku baru saja menghadapi ketakutanku yang paling besar. Aku belum tahu hasilnya, tapi aku tahu aku sudah berani. Dan itu adalah kemenangan pertama. Pagi itu, matahari di kota Andara terasa hangat. Aku bangun lebih awal, duduk di tepi jendela kamar hotel sambil memandangi kota yang masih berkabut tipis. Semalam aku hampir tidak tidur. Pikiran tentang reaksi investor, media, dan ancaman itu terus berputar di kepalaku. Bima datang membawa 2 cangkir kopi. "Selamat pagi, Bu," katanya sambil tersenyum tipis. "Ada kabar bagus." Aku menoleh, jantungku berdegup kencang. "Kabar apa?" Dia menyerahkan ponselnya. "Lihat sendiri." Di layar ponsel muncul sebuah berita terbaru. Investor proyek Sarah pertahankan dukungan. Bukti manipulasi gosip terbongkar. Aku membaca cepat. Artikel itu memuat pernyataan dari salah satu investor besar yang mengatakan bahwa mereka percaya pada integritasku setelah melihat bukti yang kutunjukkan kemarin. Bahkan mereka siap menambah investasi. Aku menatap Bima dengan mata berbinar. "Bima, kita berhasil." Dia tersenyum lega. "Saya sudah bilang, Bu, keberanian itu senjata kita." Hari itu, ruang konferensi hotel terasa berbeda. Tidak ada lagi tatapan sinis. Para investor datang dengan senyum ramah. Wartawan kini mengajukan pertanyaan yang lebih netral. Aku memulai presentasi ulang secara manual, tanpa proyektor, hanya dengan papan tulis, data cetak, dan penjelasan langsung. Suasana jauh lebih tenang. Aku memaparkan ide-ideku dengan penuh semangat, dan Bima menambahkan data teknis di sela-sela presentasi. Kami berdua seperti tim yang sudah lama terlatih. Di akhir presentasi, investor utama berdiri dan berkata, "Bu Sarah, kami mengapresiasi keberanian Anda. Kami mendukung penuh proyek ini." Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Wartawan memotret berkali-kali. Aku nyaris meneteskan air mata. Aku menatap Bima. "Ini semua karena kamu selalu ada," kataku pelan. Dia menggeleng. "Ini semua karena Ibu berani." Sepulang dari presentasi, kami duduk berdua di sebuah kafe kecil di dekat hotel. Aku memesan teh melati, dan Bima memesan kopi hitam. Kami duduk berhadapan sambil tersenyum lega. "Bima," kataku lirih, "kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah." Dia tertawa kecil. "Kalau bukan karena Ibu, saya mungkin masih takut untuk melangkah." Kami berpegangan tangan di atas meja, bukan karena formalitas, tapi karena rasa lega, rasa syukur, dan rasa percaya yang makin tumbuh. Tak ada kata-kata romantis yang berlebihan, hanya 2 orang yang saling mendukung, dan akhirnya berhasil melewati badai. Sore harinya, kami menerima email resmi dari investor. Proyek ini dinyatakan lolos tahap akhir dan akan dikerjakan tahun depan. Aku menatap layar laptop, bibirku bergetar menahan tangis bahagia. Aku menoleh pada Bima yang duduk di kursi sebelah. "Bima, ini awal yang baru buat kita berdua." Dia mengangguk, matanya berkilat hangat. "Ibu layak mendapatkan semua ini, dan saya senang bisa ada di sini." Di titik itu, aku merasa beban yang menekan dadaku selama berminggu-minggu akhirnya terangkat. Aku sadar, keberanian, kejujuran, dan dukungan dari orang yang tulus bisa mengalahkan gosip, fitnah, dan sabotase. Dan yang paling penting, aku menemukan diriku sendiri menjadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih yakin. 3 bulan setelah kejadian dramatis di Andara, proyek besar itu resmi dimulai.
Aku berdiri di depan lahan yang akan dibangun menjadi hotel impianku. Matahari pagi terasa lebih cerah. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga yang baru disiram. Semuanya terasa seperti simbol dari sebuah awal yang baru. Bima berdiri di sebelahku dengan seragam sopirnya yang kini sudah rapi. Tapi auranya berbeda. Ia bukan lagi sekadar sopir. Ia kini adalah asisten pribadi dan sahabat yang paling kukagumi. Bu Sarah, katanya pelan. Saya masih suka tidak percaya kita sudah sampai di titik ini. Aku tertawa kecil. Aku juga. Rasanya baru kemarin kita lari-lari mencari bukti dari CCTV. Kami berjalan menyusuri tanah kosong yang sebentar lagi akan berubah menjadi bangunan megah. Setiap langkah terasa seperti menutup bab lama dan membuka bab baru. Para pekerja mulai memasang patok. Manajer proyek berdiskusi. Investor sesekali datang untuk memantau. Semua berjalan lancar. Di sela-sela itu, aku belajar satu hal. Orang boleh meremehkan kita, menyebar gosip, bahkan mencoba menjatuhkan. Tapi jika kita teguh pada kebenaran, tetap bekerja keras, dan berani melawan dengan elegan, pintu yang tertutup akan terbuka satu persatu. Bima menatapku serius. Bu, saya mau bilang terima kasih. Karena Ibu, saya belajar apa arti kesetiaan dan keberanian. Aku memandangnya dengan mata hangat. Aku juga berterima kasih karenamu. Aku belajar apa arti kepercayaan dan dukungan. Kami tidak lagi peduli pada gosip di luar sana. Orang-orang boleh mengira apa saja. Yang kami tahu, kami berdua berhasil membangun sesuatu yang nyata. Sebuah proyek, sebuah persahabatan, dan rasa saling menghargai. Sore itu, sebelum pulang kami duduk di bangku kayu yang dipasang sementara di pinggir lahan. Matahari terbenam di balik gedung-gedung yang jauh. Langit oranye bercampur ungu. Aku menyesap teh panas dari termos kecil yang kubawa sendiri. Bima menyeruput kopinya. Kami tertawa pelan membicarakan kenangan masa-masa berat itu. Apa pelajaran paling penting yang kamu ambil dari semua ini? Tanyaku. Bima diam sejenak, lalu berkata, bahwa yang terlihat lemah belum tentu kalah, dan keberanian yang tulus selalu punya jalan. Aku mengangguk. Aku juga belajar bahwa kita tidak perlu sempurna untuk bisa dipercaya. Kita hanya perlu jujur dan konsisten. Aku menatap langit sore. Inilah akhir dari sebuah bab, tapi juga awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku merasa bukan hanya sedang membangun sebuah hotel, tetapi juga membangun diriku yang baru. Lebih tegar, lebih tenang, dan lebih bahagia. Dan aku tahu perjalanan ini akan terus berlanjut. Mungkin nanti akan ada tantangan baru. Tapi sekarang, aku sudah punya bekal yang paling berharga. Keberanian, kejujuran, kerja keras, dan orang-orang yang tulus mendukungku.